Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku hari ini nih bun. Ini ceritanya aku habis pulang belanja bulanan. Tapi untuk video belanja bulanannya mohon maaf gak bisa ya bun, karena cuaca di daerah aku tuh lagi nggak menentu gitu ya. Kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu, makanya aku nggak bisa pergi ke supermarket buat bikin video belanja bulanan. Jadi belanjanya di yang deket-deket rumah aja gitu. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya kalau bikin gitu, cuman karena aku riweuh diburu waktu gitu ya, ninggalin anak, terus juga cuacanya takutnya keburu hujan, karena pas aku berangkat ini pas banget baru berhenti hujan gitu, jadi takut hujan lagi, makanya aku buru-buru gitu ya, nggak bisa sambil take video gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya bun ya, alhamdulillah aku bisa share video lagi gitu setelah hampir 1 bulan kalau nggak salah ya. Hampir 1 bulan aku nggak ada video lagi, dan alhamdulillah sekarang bisa upload video lagi. Mudah-mudahan bisa konsisten ya, biar cepat mencapai target 4000 jam tayang sama 1000 subscriber. Aku tuh kalau dihitung-hitung ya bun ya, itu baru mencapai sekitar 60 atau 65%-nya lah gitu ya. Jadi baru 2/3-nya gitu ya, masih 1/3 lagi. Jadi ini masih panjang banget perjalanannya. Nggak bisa upload video kemarin selama 1 bulan karena memang di rumah tuh kan aku anak aku tuh lagi nggak bisa diem banget. Udah bisa buka pintu, tiba-tiba aku lagi nyapu dia udah menghilang entah kemana gitu, jadi nggak bisa banget gitu ya. Tapi alhamdulillah ini aku sempetin, ini aku bikin videonya tuh malam-malam, dan take video isi suara juga ini malam-malam. Jadi ini 2 hari ya, kerjaan 2 hari, tapi alhamdulillah bisa sampai ke detik ini. Lanjut ke video lagi ya bun ya. Ini belanjaan yang aku beli di beberapa tempat. Jadi aku ada belanja di grosiran, ada belanja di Alfamart, ada belanja di toko bahan kue, sama di mana lagi ya. Beli berasnya itu di penggilingan padinya langsung. Harga beras di beberapa daerah itu gila-gilaan ya bun ya. Ada, aku lihat videonya siapa gitu ya, itu beli beras tuh dijatah gitu, cuman boleh 2 bungkus kalau nggak salah ya, 2 pack gitu yang kemasan 5 kiloan aja. Di channelnya siapa aku lupa, kemarin lihat gitu, beli beras tuh dijatah gitu. Terus kalaupun ada juga harganya gila-gilaan banget gitu ya. Tapi alhamdulillah di daerah aku ini, karena mungkin aku belinya di penggilingan padi langsung gitu ya, jadi harganya lumayan. Ini masih stok beras beras lama ya, maksudnya beras yang panenan yang sebelumnya. Ini sebentar lagi di daerah aku masuk musim panen, paling sekitar 2 mingguan lagi juga udah mulai panen. Dan ini yang di penggilingan padi yang aku beli ini masih stok panen sebelumnya begitu. Berasnya mah baru digiling, cuman padinya padi panenan sebelumnya, jadi masih stok lama gitu ya padinya. Alhamdulillah masih kebagian dan alhamdulillah terjangkau ya. Aku beli kemarin itu 165, itu dapat 13 kiloan kalau nggak salah ya, 13 lebih sedikit gitu ya. Ngepasin aja bawa uangnya tuh gitu. Aku nanya dulu gitu kan harganya berapa, terus dibilangnya 12.500 gitu. Karena masih stok lama gitu. Kalau yang beras baru 13 tapi belum ada gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa yang beras lama aja, toh bagus juga ya berasnya pas aku lihat tuh gitu.
ngepasin di rumah juga masih ada sedikit, jadi ya udahlah belinya sekitar 13 kiloan aja. Nah ini dia ya bun ya, sisa-sisa kehidupan aku di bulan Agustus kemarin gitu. Bulan Agustus kemarin aku nggak ada video ya, karena memang benar-benar lagi riweuh pokoknya sama anak gitu ya. Nggak bisa diem anaknya gitu ya. Jadi nggak ada video, dan alhamdulillah bulan ini bisa video lagi. Di bulan sebelumnya di bulan kemarin itu aku beli tepung itu di toko bahan kue. Ceritanya tuh mau baking gitu, terus nanya tepung apa sih, kunci biru ya. Aku nanya kunci biru ada gitu, aku bilang ada tepung kemasan nggak, ada, mau apa gitu. Disebutin lah beberapa merek, dan aku kaget ternyata di toko itu ada Tulip. Setahu aku Tulip itu adalah tepung terigu paling murah ya, tepung terigu kemasan paling murah gitu. Kalau di Toserba Jogja itu hampir 10.000, 9.000 lebih, dan di toko bahan kue cuman 9 ribuan. Jadi aku beli di situ aja. Lumayan ya, beda berapa ratus rupiah aja, menurut aku tuh udah berharga banget gitu. Baru tahu gitu ya, di situ ada Kompas juga, ada tepung apa namanya, Tulip juga gitu. Biasanya Kompas, Tulip, Mila itu hanya ada di beberapa tempat tertentu aja, nggak semua toko menyediakan gitu, tapi di toko itu alhamdulillah ada begitu. Jadi aku beli ya Tulip aja. Padahal di grosiran tuh ada ya. Nah kalau di grosiran yang dekat rumah itu ada tepung terigu kemasan itu cuman dari grup Bogasari ya, jadi Cakra Kembar, terus sama Segitiga Biru sama Kunci Biru. Udah 3 merek itu aja gitu, nggak ada yang merek lain gitu. Jadi nggak bisa tuh milih-milih yang lain gitu ya, karena memang stoknya cuman itu. Tapi aku beli di toko bahan kue alhamdulillah ada begitu. Nah ini untuk stok persabunan alhamdulillah segini aja sisanya ya. Ini tisu yang bulan kemarin aku beli tuh karena takut nggak cukup, tapi alhamdulillah sampai akhir bulan belum kebuka juga gitu, karena aku tahan-tahan jangan dulu dibuka gitu selama yang di wadah sebelumnya masih ada. Dan sampai aku take video ini, sampai aku apa namanya, dubbing, tisu ini masih ada. Jadi mungkin beberapa hari lagi lah ya baru akan aku ganti gitu, akan aku isi ulang refill gitu. Dan tuh sampo juga tinggal berapa aja ya. Itu sikat gigi aku beli di bulan kemarin, aku mau ganti sikat gigi tuh lupa lagi gitu ya. Jadi nggak jadi jadinya ya. Nah sabun mandi aku tinggal 1 aja gitu ya, sebenarnya 2, cuman kemarin 2 hari atau 3 hari ya sebelum belanja bulanan itu udah aku buka gitu satunya, jadi tinggal itu 1. Nah untuk deterjen untuk cuci baju aku pakai deterjen cair, aku beli 3 pouch ukuran 700 ml, karena kalau 2 itu kurang, tapi kalau 3 tuh lebih gitu loh bun. Jadi mau beli yang rencengan, setelah aku hitung-hitung kok lebih mahal ya gitu jatuhnya gitu. Jadi udahlah aku tetap beli yang kemasan kayak gini, karena aku udah tahu takarannya di mesin cuci aku tuh seberapa gitu. Jadi aku punya nakar pakai tutup botol gitu loh bun. Jadi alhamdulillah nggak boros ya gitu. Ini juga apa namanya, pasta gigi yang aku beli dari online itu masih ada. Aku tuh pengen ya kalau beli apa-apa tuh pengennya tuh sekaligus yang gede, sekaligus yang banyak gitu, tapi kadang-kadang menyesuaikan budget begitulah ya pun ya, maklum ya aku ini tim yang mendang-mending. Kadang kalau mau beli apa-apa tuh mikir dulu, aduh uangnya buat ini gitu. Jadi ya begitulah ya, karena kalau beli online itu aku
biasanya harusnya ya sebelum gajian gitu, karena kalau udah gajian itu aku di akhir bulan kan, gajian dari suami gitu ya, itu di akhir bulan, dan akhir bulan tuh masa-masanya habis semua kebutuhan gitu. Jadi pengennya kalau misalnya udah akhir bulan tuh stoknya udah ada gitu. Jadi kalau mau beli online itu dari sebelum gajian gitu. Tapi agak sulit karena aku nggak mau sampai ngambil tabungan gitu ya. Lanjut ke refill bunda-bunda. Ini sampai aku tekan-tekan karena aku pengen masuk semuanya, tapi dipaksain nggak bisa ya, tetep lah ya. Cuman bisa 2 bungkus itu nggak bisa semua masuk, begitu intinya. 2 bungkus nggak bisa masuk semua. Biasanya ini aku cuman satu-satu, tadi aku belinya tuh 2 gitu. Terus ada kesalahan juga di belanja bulanan kali ini, aku harusnya nggak usah beli micin. Kenapa aku beli micin, padahal di catatan aku tuh nggak ada micin, tapi kenapa aku beli gitu ya. Ya sudahlah. Mau gimana ya bun ya, karena si garam, masako sama micin itu berdekatan, jadi aku ngambil garam langsung ngambil masako, langsung ngambil micin gitu karena deketan gitu sekaligus. Padahal di catatan aku bawa catatannya, pas sudah nyampe rumah nggak ada micin, kenapa tadi ngambil micin gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi buat stok dan nggak tahu juga kapan kebukanya, itulah ya. Meskipun aku udah cek stok sebelumnya, nggak perlu beli micin, dan aku juga udah bawa catatan, tapi kadang-kadang begitulah ya, mungkin otak ini sudah terlalu penuh memikirkan kehidupan. Jadi belanja itu ngeblank gitu ya, padahal udah bawa catatan, udah cek stok juga sebelumnya apa yang harus dibeli gitu. Nah kalau ini benar-benar habis di rumah, udah tinggal dikit gitu ya, jadi ya mau nggak mau harus beli, wajib ya. Aku tuh belum bisa beralih ke kaldu jamur ya bun ya, nggak tahu, aku tuh suka aja gitu ya sama ini gitu, apa penyedap ini gitu ya. Jadi dari zaman aku masih kecil kayaknya ibu aku udah pakai ini, jadi kayak lidah aku udah terbiasa pakai itu, jadi mau pakai yang lain tuh kayak gimana gitu. Mikir berulang-ulang. Nah itu ya, stoknya tinggal segitu lagi, jadi ya mau nggak mau harus beli begitu. Di belanja bulanan kali ini aku nggak beli kecap, aku nggak beli saus, aku nggak beli sabun cuci piring. Banyak sih beberapa barang yang nggak aku beli, karena memang masih banyak banget stoknya, terutama sabun cuci piring itu banyak banget. Karena di bulan kemarin, di bulan Juli itu kan suami aku pulang, ceritanya minta traktiran gitu. Aku traktirannya kebutuhan rumah tangga aja. Aku ngambil sabun cuci piring sekaligus yang gede, ukuran 1,4 atau 1,6 gitu ya. Itu jadi itu bisa berbulan-bulan, padahal sebotol 500 ml aja itu udah cukup sebenarnya. Jadi bisa mungkin sampai akhir bulan ini atau akhir bulan depan mungkin ya baru habis gitu. Masih banyak banget gitu ya di rumah, jadi nggak perlu beli lagi. Rencananya nanti juga kalau misalnya udah habis, aku juga pengennya belinya sekaligus kemasan yang lebih besar gitu. Aku tuh pengennya gini loh bun, kalau belanja bulanan tuh apa yang habis aku beli kemasan besar gitu ya. Aku stok kalau bisa ya buat 2 bulan deh, aku nggak belanja-belanja. Tapi itu agak susah ya, karena ada beberapa barang yang nggak bisa aku stok untuk 2 bulan, kayak misalnya beras gitu. Kalau minyak, gula, terigu itu mungkin bisa ya gitu, tinggal budgetnya aja bisa apa enggak. Tapi kalau untuk beras kayaknya enggak ya gitu, aku takutnya tuh keburu kutuan. Sebenarnya sih enggak bakal kutuan kalau kita bisa menyiasatinya, bisa pakai apa namanya yang wangi itu, daun jeruk, bisa pakai cengkeh, kayu manis, bahkan bawang putih juga bisa untuk menangkal kutu gitu ya, mencegah kutu datang gitu.
Sebelumnya aku selalunya pakai apa namanya tadi, daun jeruk ya, daun jeruk yang buat masak itu ampuh ya, pernah berbulan-bulan aku punya stok waktu itu beras banyak banget itu, jadi pakai daun jeruk gitu, alhamdulillah awet. Tapi sekarang enggak ya, karena ya belinya juga untuk sebulan gitu, karena menyesuaikan budget ya Bu. Nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki lebih, aku pengen sekaligus aja stok kebutuhan belanja bulanan gitu ya, mungkin bisa buat 2 bulan atau 3 bulan pengen gitu ya belanja tuh. Aku ada lihat channel nggak bisa aku sebutin ya gatel banget nih bibir pengen ngomong tapi aku tahan ada salah satu channel yang kalau belanja tuh nggak kira-kira gitu ya, padahal di rumahnya itu cuman 4 orang, beliau suami beserta kedua anaknya, tapi kalau belanja banyak banget. Aku tuh kadang mikir, bunda ini kayaknya nggak pernah jajan di luar deh aku bilang gitu. Beli minyak banyak banget gitu kan, terus beli sabun beli yang buat nyetrika tuh Rapika atau Kispray gitu nyampe berapa pouch gitu, ada yang belinya online, ada yang belinya offline gitu, itu nyampe numpuk gitu kayak yang mau buka warung gitu. Tapi mungkin memang kebutuhannya beliau segitu ya, aku sih berusaha untuk husnudon aja gitu. Atau mungkin beliau ini tipenya yang ya hampir sama seperti aku, nggak betah kalau nggak ada stok di rumah gitu ya, bukan tipe yang belanja setelah habis gitu. Kalau aku bukan yang kayak gitu, karena menurut aku malah jadi ribet gitu kalau aku ya. Nanti setiap ada yang habis aku pergi lagi belanja lagi, ada yang habis aku beli lagi, itu malah ribet. Kalau aku mendingan sekaligus kayak gini gitu ya. Tapi nggak menyalahkan buat bunda-bunda yang lebih suka belanja yang sehabisnya aja gitu. Kalau aku tuh tipenya yang sebulan sekali belanja seperti ini, ngelihat stok di rumah banyak, cukup untuk 1 bulan ke depan, nggak yang banyak-banyak banget gitu stoknya, tenang gitu ya. Kalau aku tipenya yang kayak gitu, nggak yang sampai nyetok banyak banget gitu ya, minyak sampai berapa liter gitu, terus tisu basah, terus minyak telon, anaknya masih ada yang belum dibuka udah beli lagi gitu, padahal menurut aku segitu aja udah cukup gitu ya sebulan. Tapi setiap orang kan punya caranya masing-masing, hematnya setiap orang tuh beda-beda gitu, jadi nggak bisa lah menyalahkan gimana-gimana. Cuman kalau aku tetap pengen punya stok di rumah, tapi nggak banyak-banyak ya, untuk 1 bulan ke depan aja begitu. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman, hasil belanja bulanan aku. Total belanja bulanan aku ini 909.500 rupiah, jadi 900.000 lebih 9.500 gitulah ya. Gitu, alhamdulillah ya, dengan uang segitu bisa cukup, dan insya Allah ini cukup banget buat sebulan. Mudah-mudahan semoga nggak ada beli-beli lagi, karena budgetnya ya bun ya, budget 950, awalnya 900, sekarang aku naikin jadi 50, naikin 50.000 jadi 950. Itu udah mencakup skincare aku termasuk gitu ya, terus pampers anak, jadi nggak aku beda-bedain ya bun, ini buat beras, ini buat skincare, ini buat apa, pokoknya untuk kebutuhan kita semua yang bisa untuk sebulan itu 950.000 aku batasin gitu ya. Alhamdulillah semuanya udah bisa kebeli gitu, dan insya Allah sih ini cukup ya. Mungkin ada beberapa barang yang bakalan tetap ada sisa sampai beberapa hari setelah gajian lagi, sebulan lebih gitu ya, mungkin masih ada yang sisa gitu. Tapi nggak apa-apa kalau sisanya sedikit, sisanya jangan terlalu banyak, karena anggapan aku itu uangnya bisa dipakai buat kebutuhan yang lain. Terima kasih ya buat bunda-bunda yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.